atau teori negosiasi muka. Materi yang pertama adalah tentang tokoh, yakni tokoh komunikasi yang bernama Stella Tintome. Lahir di Hong Kong tahun 1952, seorang profesor komunikasi di California State University, Fullerton. Mengembangkan teori negosiasi muka pada tahun 1985, dia menulis dan menjadi editor di 17 buku. Dia juga menerbitkan lebih dari 100 jurnal dan artikel. Yang selanjutnya, teori negosiasi wajah atau muka menjelaskan mengenai bagaimana orang dari kebudayaan berbeda mengelola muka untuk mengatasi konflik. Teori ini adalah teori yang menggabungkan penelitian lintas budaya, konflik, kesantunan, dan face-work. Teori ini termasuk konteks komunikasi antar budaya. Latar belakang teori ini terbentuk dari berbagai komentar mengenai berbagai pemikiran bahwa setiap orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda bergantung dengan budaya masing-masing. Asumsi teori negosiasi wajah. Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal. Individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda dalam budaya berbeda. Manajemen konflik dipengaruhi oleh muka dan budaya. Tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan. Tipe kebudayaan. Tipe manajemen muka terbagi menjadi dua, yakni tipe kebudayaan dan tipe manajemen konflik. Muka yang pertama. Muka adalah citra diri yang ditunjukkan orang lain dalam percakapan dengan orang lain, yang dijelaskan oleh Erving Goffman pada tahun 1967. Muka dapat diinterpretasikan dengan dua cara, yaitu kepedulian akan muka, yaitu kepentingan untuk mempertahankan muka diri dan muka orang lain. Kebutuhan akan muka, yaitu keinginan untuk diasosiasikan atau tidak diasosiasikan dengan orang lain. Kebutuhan akan muka meliputi muka yang positif, keinginan untuk disukai dan dikagumi banyak orang. Muka yang negatif, keinginan untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari orang lain. Face-work. Tindakan-tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan mengenai muka diri sendiri dan orang lain. Face-work ketimbang perasaan, batas di mana seseorang menghargai atau otonomi. Face-work ketimbang rasaan, batas di mana seseorang menghargai otonomi orang lain. Face-work solidaritas, menerima orang lain sebagai anggota diri kelompoknya. Face-work kepekaan, memberikan lebih sedikit aspek negatif dan memperbanyak aspek positif. Budaya individualistik, nilai budaya yang menekankan individu dibanding kelompok. Individu adalah identitas aku. Individualisme menekankan inisiatif individual, kemandirian, ekspresi individual, dan privasi. Orang-orang di negara yang menganut individualistik biasanya bersifat low context culture, atau dalam berinteraksi mereka secara langsung mengutarakan pokok persoalan tanpa terbelit-belit. Contoh negara yang dipandang individualistik yaitu Amerika, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru. Budaya
kolektivistik, nilai budaya yang menekankan pada kelompok dibanding individu. Kolektivisme adalah identitas kita. Budaya kolektivisme menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Orang-orang di negara yang menganut budaya kolektivisme biasanya bersifat high context culture dalam berinteraksi lebih mengutamakan untuk membangun suasana harmonis dengan lawan bicara, tetapi tidak langsung ke inti pembicaraan. Contoh negara yang dipandang kolektivistik yaitu Indonesia, Kolombia. Mengelola konflik didefinisikan sebagai perbedaan nilai-nilai, harapan, proses, dan hasil antara dua pihak atau lebih atas isu-isu rasional. Budaya individualistik kolektivistik mempengaruhi pemilihan gaya konflik. Gaya-gaya ini mencakup menghindar atau avoiding, menurut obliging, berkompromi, mendominasi, mengintegrasi. Menghindar atau avoiding yaitu menjauhi ketidaksepakatan. Menurut atau obliging yaitu memuaskan kebutuhan orang lain. Berkompromi atau compromising yaitu menggunakan konsep memberi menerima untuk mencapai resolusi. Mendominasi atau dominating yaitu teguh mempertahankan pendapat demi kepentingan pribadi. Mengintegrasi atau integrating yaitu saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah bersama. Orang dengan high context culture cenderung menggunakan gaya mengintegrasi dan mendominasi. Orang dengan low context culture cenderung menggunakan gaya penurut, menghindar, dan berkompromi. Contoh kasus, di suatu sekolah bertaraf internasional akan mengadakan lomba karya tulis antar sekolah. Setiap sekolah mengeluarkan satu perwakilan. Lalu kepala sekolah Miss Mei yang berasal dari Cina menunjuk Esmeralda, siswi berprestasi di sekolah yang berasal dari Amerika. Esmeralda merasa tidak siap karena waktu menuju perlombaan tersebut tanggal 1 minggu dan mengingat ia telah absen 3 minggu karena sakit. Kemudian Esmeralda mendatangi Miss Mei untuk mengeluh dan kenyataan bahwa ia tidak siap. Secara terang-terangan ia menentang perintah dari Miss Mei, tetapi beliau tetap ingin Esmeralda untuk ikut di perlombaan itu karena beliau yakin dengan kemampuan yang Esmeralda miliki. Selain itu, meskipun Esmeralda absen, dia tetap diberikan modul pembelajaran sehari-hari. Namun, Esmeralda tetap tidak ingin mengikuti perlombaan tersebut karena menyertakan alasan-alasan pribadinya dan melakukan negosiasi secara terang-terangan pada Miss Mei. Miss Mei berusaha untuk meredakan konflik di antara mereka dengan memunculkan kelebihan-kelebihan Esmeralda, dan jelas ia tidak ingin mempermalukan Esmeralda. Sebaliknya ia berusaha untuk mendorongnya dan menyelesaikan konflik dengan berfokus pada kemampuan Esmeralda untuk menyelesaikan karya tulis, bukan pada waktu yang tersedia pada lomba tersebut. Kesimpulannya, phase negotiation theory dikembangkan oleh Stella Teng-Tomé menjelaskan bagaimana orang dari budaya yang berbeda mengolah mukanya untuk menyelesaikan konflik. Budaya memberikan pengaruh terhadap penyelesaian konflik. Orientasi. Budaya kolektivistik mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok dan melaksanakan tugas yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok. Budaya individualistik mendefinisikan dirinya sebagai seseorang yang independen dan mengerjakan tugas untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan
Kebutuhan Kanamuka ada dua, yaitu positif dan negatif. Beberapa cara dari pengolok beberapa cara dari beberapa cara dari mengelola konflik, yaitu menghindar, menurut, berkompromi, mendominasi, dan mengintegrasi. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.